ganteng terus. Ngejreng sih. Masih dari Jalan Serma Marzuki nomor 30 Bekasi Selatan El Gangga 100.3 FM Mitra Zaman Siar balik lagi ya. Barengan sama Ari Mitra Zaman Siar di sesi yang kedua di gelaran mudeng ini gitu kan. Di siang hari ini di hari Jumat ya. Di awal akhir pekan ini ya nggak sih? Dan buat mitra yang masih mau ngirim atensi silakan ya, masih ada tungguin, masih banyak waktu kita buat seru-seruan di gelaran mudeng sampai nanti jam 4 pasti impas di 0811186003 atau lewat sosial media kita. Mention aja di Instagram boleh, Facebook boleh ya, atau lewat Twitter juga silahkan Mitra Zaman Siar ya. Nanti Ari bacain semua. Dan di sesi yang kedua ini seperti yang saya udah mention di segmen berikutnya, di sebelumnya maksudnya, kita bakal ngobrol-ngobrol nih Mitra Zaman Siar ya. Ngobrolin soal apa sih ngapci gitu. Agak serius sedikit nggak apa-apa kali ya Mitra Zaman Siar, karena kita bakalan ngobrolin tentang pentingnya akta kematian Mitra Zaman Siar. Gimana cara membuatnya dan di mana prosesnya dan berapa lama, nanti kita bakal tanyain. Dan di studio juga Ari udah kedatangan tamu, udah kedatangan narasumber ya Mitra Zaman Siar ya. Yang pertama Ari udah kedatangan tamu Bapak Taufik Rahmat Hidayat selaku Kadis Dukcapil Kota Bekasi. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mas Ari. Alhamdulillah. Kita udah pernah ketemu dulu sebelumnya. Dulu kita talk show juga setahun yang lalu ya. Iya. Siap. Gak kerasa ya udah setahun ya. Iya betul. Benar. Yang kedua ada Ibu Chandra Widiati. Ini selaku Fungsional Subkoordinator Kelahiran dan Kematian. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat Bu ya? Alhamdulillah. Ya. Gimana perjalanan, lancar tadi? Hujan, iya benar sih. Dari pagi ya. Iya. Secara kita hari ini kenapa nggak tahu kenapa nih hujan terus. Sedang mendung. Iya. Tapi nggak dengan perasaannya kan? Iya. Cerah aja kan? Alhamdulillah. Masih segar, cerah, ceria. Gitu. Pak, kita ngobrol-ngobrol yuk. Karena kan seperti yang temanya mau kita bahas nih ya, tentang pentingnya dan juga akta kematian ya buat warga Kota Bekasi gitu ya. Ini Ari udah nyiapin banyak banget pertanyaan nih buat Pak Taufik sama Ibu Chandra ya. Karena kan di zaman sekarang itu yang namanya data terus apalagi ya segala macam kelahiran, kematian, apapun itu membutuhkan data ya, segala macamnya kan. Nah, yang bakal kita garis bawahi di ngobrol-ngobrol kali ini kan lebih ke, walaupun agak serem ya ngebahasnya, agak kematian gitu, cuman nggak apa-apa lah ya. Pak, ini mau dijelasin dong mungkin sosialisasi ke yang lagi ngedengerin di luar sana, di rumah sana orang-orang, seberapa penting sih akte kematian ini dibuat gitu kan? Iya. Pak Taufik dulu deh mungkin. Oke, Mas Ari, seluruh warga Kota Bekasi ataupun juga di luar Kota Bekasi ya yang merasa warga negara Indonesia mungkin. Perlu kami sampaikan pertama-tama terkait dengan pentingnya akta kematian. Ya. Apa sih akta kematian? Akta kematian itu kan adalah sebuah akta pencatatan sipil, ya, hasil dari pelaporan peristiwa kematian yang terjadi terhadap seorang warga negara. Ya, itulah bahasa hukumnya seperti itu. Benar. Simpelnya, akta kematian itu akan menjadi bukti otentifikasi dari kematian seseorang ya terhadap identitasnya sebagai WNI. Jadi kita tahu bahwa setiap warga negara Indonesia itu sekarang sudah diberikan nomor induk kependudukan. Ya betul. Nah, itu adalah NIK itu menjadi database kependudukan yang akan dibawa terus dari mulai orang lahir sampai putusnya itu ketika yang bersangkutan adalah meninggal dunia atau mati tadi. Tutup usia ya. Tutup usia. Nah, NIK itu akan terintegrasi dengan berbagai jenis layanan. Ya, kalau kita tahu mungkin dari mulai orang di perbankan, ya, kemudian insurance, kemudian juga mungkin dengan kredit dan lain sebagainya. Ya, pokoknya hidup manusia itu pasti terkait dengan NIK itu. Siap. Nah, untuk memastikan, ya, termasuk juga di dalamnya adalah memutus rangkaian-rangkaian kehidupan itu yang digunakan dari NIK itu, maka harus diterbitkannya akta kematian. Nah, saat ini seringkali terjadi warga kita ini memahami bahwa dengan adanya
keluarga yang meninggal dunia, ketika rumah sakit, misalnya di rumah sakit itu menerbitkan surat keterangan kematian, itu dianggap sudah cukup. Padahal tidak akan memutus status hukum warga negara melalui NIK-nya. Oh, itu enggak tuh, Pak? Enggak. Karena apa? Ada langkah berikutnya. Setelah mendapatkan surat keterangan kematian, maka pihak keluarga harus melaporkan. Nah, melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kalau untuk warga Kota Bekasi tentunya di Dikdukcapil Kota Bekasi itu melaporkan peristiwa kematiannya ya keluarganya itu untuk nantinya kami terbitkan akta. Setelah akta kematian itu diterbitkan, itulah saat dimana seluruh autentifikasi hukum terhadap identitas penduduknya putus. Jadi tidak bisa sudah dinyatakan memang untuk di hadapan perbankan, di hadapan insurance, di hadapan kredit dan lain sebagainya, ini memang sudah dinyatakan selesai. Nah, jadi nanti tinggal proses administrasinya, mungkin masing-masing kan ada prosesnya, termasuk untuk membagi waris. Itu jadi itu pentingnya akta kematian. Jadi beda ya, akta sama surat keterangan kematian itu beda ya? Berbeda. Fungsinya juga beda ya? Fungsinya berbeda karena surat keterangan kematian itu biasanya diterbitkan dari dua lembaga. Apa tuh? Kalau meninggalnya di rumah sakit, itu yang menerbitkan adalah rumah sakit. Kalau meninggalnya di rumah, biasanya diterbitkan oleh lurah. Ya, dari kelurahan. Yang kalau zaman dulu tuh suratnya cuman sepotong kertas warna kuning. Itu mungkin seringkali kita kenapa jadi akhirnya warna kuning itu identik dengan kematian, benderanya kuning, suratnya kuning kan gitu. Agak serem ya. Nah, inilah yang membuat proses warga masyarakat ini sekarang harus kita edukasi lagi untuk menyadari bahwa itu bukan merupakan bukti untuk autentifikasi dari identitas. Jadi untuk memutus identitas seseorang ini adalah dengan menerbitkan akta kematian. Kenapa? Karena tadi terkorelasi dengan sistem informasi administrasi kependudukan yang memang saat ini melakukan updating database penduduk di seluruh Indonesia ini. Dari mulai orang lahir NIK-nya aktif sampai ketika meninggal NIK-nya tidak aktifkan dengan terbitnya akte tersebut. Nah ini yang tentunya warga masyarakat khususnya harus memahami betul setiap ada kejadian kematian yang pertama kali harus dilakukan adalah segera melapor. Melapor kami bisa nanti mungkin oleh Bu Chandra bisa dijelaskan di mana saja lokasi-lokasi titik layanan kita. Tapi secara utuh dalam Undang-Undang 24 tahun 2013 itu bahkan yang pertama kali bisa melaporkan itu selain keluarga adalah ketua RT. Ya, jadi setiap kematian itu wajib dilaporkan. Ini bahasa undang-undang nih. Saya sitir pasal 44 ayat 1 Undang-Undang 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat. Ya, paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian. Dalam hal ini itu kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Nah, inilah. Jadi warga Kota Bekasi saya menghimbau dan tentunya sekarang ini sangat penting manfaat akte kematian itu. Tadi autentifikasi identitas penduduk. Secara hukum juga bisa menetapkan bagaimana waris itu dilakukan. Ya, pembagian waris. Hubungan hutang piutang. Pengurusan pensiun misalnya bagi janda atau dudanya. Pemberian tunjangan keluarga bagi keluarga yang memang masih ditinggalkan misalnya. Syarat perkawinan bagi pasangan yang ditinggal meninggal dan mau melakukan pernikahan kembali misalnya. Itu juga tanpa akte kematian nggak bisa. Iya, kalau yang memang secara resmi ya di negara ya. Kemudian klaim asuransi, perubahan status kependudukan dan lain sebagainya terkait dengan status kematian tersebut. Jadi itulah hal-hal yang penting. Let's say misalnya katakanlah KTP orang yang meninggal ini misalkan dia KTP luar daerah nih Pak, gitu kan ya. Dia meninggalnya di Kota Bekasi misalkan ya. Itu gimana tuh Pak? Cara pelaporan apakah harus melapor ke yang KTP sesuai domisilinya atau gimana? Ya, itu yang sekarang ini azasnya adalah azas domisili. Artinya domisili itu sesuai NIK itu terdaftar. Nah, jadi ketika misalnya misalnya saya keluarga saya, saya ini kartu keluarganya di Jakarta. Nah,
Kemudian ketika ada misalnya orang tua saya karena sudah sepuh, tapi karena saya punya rumah sakit dokternya di Bekasi, akhirnya dirawatlah di Bekasi sampai misalnya meninggal dunia. Ketika sudah meninggal dunia, maka penerbitan akta kematiannya adalah berdasarkan domisili identitasnya. Karena KTP dan kartu keluarganya di Jakarta, maka yang harus mengurusnya itu adalah ke Disdukcapil Jakarta. Jadi seperti itu. Nah, warga Kota Bekasi kalau yang meninggalnya di Bekasi tapi identitasnya masih di luar Kota Bekasi, tentunya memang harus mengurus ke daerah asalnya. Oke, siap. I see. Ini lebih ke teknis nih. Saya mau nanya lagi mungkin sama mungkin bisa dijawab atau Ibu atau Bapak, silakan bebas, nggak apa-apa. Lebih ke teknis ya, cara ngebuat sih lebih tepatnya ya. Kan sekarang udah zaman digitalisasi ya, apa-apa serba era digital gitu kan, era udah serba komputerisasi di mana-mana. Sekarang kita ngapain aja, daftar apapun, registrasi apapun, sekarang udah nggak perlu lagi yang repot-repot gitulah. Apalagi kita sekarang udah nggak harus kemana-mana, zaman internet gitu kan. Kalau mau bikin akte kematian via online bisa nggak sih? Ibu atau Bapak silakan bebas. Ya, Bu Chandra. Baik ya, saya jawab Pak. Boleh. Kalau secara ini online bisa melalui aplikasi e-open kita sudah ada. Dan di dalam aplikasi e-open pun kita bisa menghubungi kepada Halo Pamor. Itu aplikasi Halo Pamor itu ketika pemohon tidak bisa melakukan secara online, ya ibaratnya gaptek gitu lah ya. Nah, jadi kan nggak semua melek dengan teknologi ya. Betul. Nah, ketika dia mau melaporkan secara online, dia bisa menghubungi Halo Pamor. Jadi yang melakukan secara online-nya itu adalah Satgas Pamor yang berada di semua kelurahan ada. Nah, itu bisa semua diupdate di e-open itu. Apa tuh Bu alamat Ibu? Kalau boleh tahu di-share mungkin. Aplikasi e-open Pak. E-open. Ya, aplikasi e-open itu elektronik online pelayanan kependudukan. Ada di Play Store. Ya, untuk pengguna Android memang sampai saat ini masih bisa hanya digunakan untuk yang Android. Android aja. Nah, tapi bagi yang di luar Android, iOS iOS dan itu memang belum bisa. Tetapi saat ini, saat ini Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil itu sudah menerbitkan aplikasi identitas kependudukan digital. Ya, itu bisa diakses oleh seluruh pemilik smartphone. Perangkat digital. Perangkat digital mau iOS mau Play Store itu bisa. Nah, dari sana pun bisa diakses ya permohonan pelayanan pendaftaran kematian. Atau kalau sulit-sulit mungkin kita sudah buka juga layanan di Kota Bekasi itu sampai dengan tingkat kelurahan saat ini. Jadi warga yang meninggal yang butuh layanan, pertama kita siapkan di titik layanan kecamatan. 12 kecamatan kita layani yang namanya akte kematian secara on the spot juga. Artinya ya warga yang nggak punya gadget atau sulit, silahkan datang, kita coba layani di sana. Kemudian di kelurahan, kita punya 24 kelurahan dari 56 kelurahan yang saat ini sudah melayani pelayanan administrasi kependudukan. Di sana juga bisa. Kemudian kita juga buka layanan di saat CFD. Car Free Day ya, setiap hari Minggu itu kita buka stand dari jam 6 sampai jam 9 pagi di depan kantor Disnaker. Jalan Ahmad Yani. Itu kita buka di sana, dan juga program-program jemput bola. Ya, kita sudah lakukan program jemput bola di setiap RW atau kelurahan sesuai dengan kebutuhan dari warga itu sendiri. Jadi ya kita sudah mencoba membuka berbagai kesempatan titik layanan bagi warga masyarakat. Intinya dipermudah lah dan nggak dipersulit lah ya. Intinya silahkan mau online silahkan, offline pun kita tetap layani. Nah tadi kan ya barusan saya pengen mau nanya itu bahkan saya mau nanya itu bahkan ya. Kalau online kan tadi udah dijelasin sama Ibu Chandra ya, yang kalau ada tuh alamat tadi udah di-mention juga gitu kan. Kalau misalnya offline, misalkan ada orang yang aduh kemana gitu, harus ke kelurahan atau mungkin ke RT dulu atau gimana gitu. Kalau misalnya offline itu udah bisa ke kelurahan-kelurahan. Ya tadi ada 24 kelurahan dari 56 kelurahan yang sudah bisa melayani penerbitan akta kematian. Laporannya tadi kalau keluarganya misalnya nggak sempat, bisa lewat Pak RT-nya. Kalau Pak RT-nya juga memang ternyata agak repot karena mungkin agak hektik mungkin waktunya, itu tadi bisa melakukan komunikasi dengan petugas
pamor yang ada di setiap kelurahan, setiap RW. Jadi setiap RW di Kota Bekasi itu sejak 2017 ada petugas namanya Satuan Tugas Pemantauan Monitoring atau Satgas Pamor. Nah, mereka ini bertugas untuk melakukan deteksi dini terhadap pelayanan kependudukan ataupun juga layanan lainnya, layanan dasar pemerintah daerah. Nah, itulah yang nanti bisa dilakukan. Jadi pintunya banyak, silahkan dimanfaatkan saja. Termasuk kita juga ada saat ini namanya buku pokok pemakaman. Apa tuh, Pak? Buku pokok pemakaman itu adalah registrasi terhadap peristiwa kematian di saat pemakaman. Jadi kami kerjasama sekarang ini dengan TPU yang ada di Kota Bekasi yang di bawah Dinas Perkimtan itu. Ada TPU Pedurenan, TPU Jatisari sama Perwira. Ada tiga. Yang besar-besar ya? Ya, yang besar-besar itu sudah ada buku pokok pemakaman. Nah, bisa jadi nanti juga menghubungi petugas di TPU untuk membuat akte kematian. Kemudian juga kita di 48 kelurahan dari 56 kelurahan itu juga sudah kita titipkan buku pokok pemakaman itu juga sebagai registrasi. Jadi setiap kelurahan yang menerbitkan surat keterangan kematian, dia juga sudah mencatatkan peristiwa kematiannya untuk nanti kita bisa tindak lanjuti. Jadi seperti itu. Oke, siap. Jadi intinya nggak sulit sekarang lah ya? Iya, kita permudah. Dan gampang ya Bu ya? Benar. Pertanyaan basic mungkin lah ya, sebelum kita nanti commercial break dulu nih. Pertanyaan basic mungkin Ibu atau Bapak serah mau jawab gimana? Persyaratan buat bikin akte kematian? Baik, sebetulnya kalau namanya persyaratan itu dimulai dengan mengisi formulir ya Pak. Nah, formulir itu adalah formulir untuk pelaporan peristiwa kematian. Di situ terdapat siapa yang melaporkan dan data siapa yang meninggal. Nah, dengan itu melampirkan juga fotokopi kartu keluarga almarhum, terus surat keterangan kematian baik dari rumah sakit ataupun dari kelurahan dan mengisi surat pernyataan tanggung jawab mutlak data kematian. Jadi cukup dengan itu saja kita bisa menerbitkan akte kematian. Gitu. Saya pikir Ibu bakal menjawab syarat utamanya pasti harus ada yang meninggal dulu dong. Iya kan? Itu tadi. Iya kan, nggak mungkin kan bikin itu kalau misalnya nggak ada yang meninggal kan? Iya kan? Saya pikir ada box jawabannya gitu, katanya serius banget nih. Tapi anyway, thank you jawabannya Ibu ya. Dan tadi mungkin gampang lah dicerna sama pendengar kita gitu kan. Masih banyak sih pertanyaan yang udah saya siapin gitu kan. Nah, apa ya pertanyaan berikutnya? Ini aja deh. Mungkin ini juga pertanyaan basic ya. Banyak juga orang yang di luar sana yang pengen tahu nih. Apakah bayar kalau misalnya mau bikin akte kematian, dan kalau emang pun bayar berapa? Iya. Jadi seluruh warga Kota Bekasi termasuk seluruh pendengar El Gangga terkait dengan layanan administrasi kependudukan sebagaimana amanat dari Undang-Undang 24 tahun 2013 yang ditindaklanjuti melalui Peraturan Pemerintah 40 tahun 2019 seluruh layanan administrasi kependudukan itu adalah tidak berbayar alias gratis. Nah, seringkali sekarang ini yang membuat warga akhirnya terkesan membayar adalah mereka tidak mengurus sendiri. Calo. Iyalah, kalau saya kan nggak mau ngomong itu nanti ada yang tersinggung. Jadi biarin saya ngomong aja. Ya, betul. Jadi kalau bagi kami selalu tagline kami adalah urus sendiri sehingga Anda terhindar dari pungli. Gak cuma kematian doang kan kalau kayak gitu? Bukan hanya kematian, seluruh layanan administrasi kependudukan. Nah, seringkali itu yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab lah. Ya, menjanjikan layanan di luar standar operasional prosedur yang kami miliki. Jadi itu yang saat ini juga mungkin di kesempatan ini saya selalu ingin mengingatkan kepada seluruh warga Kota Bekasi khususnya, ayo urus sendiri, lengkapi administrasi kependudukannya. Sekarang sudah mudah, bisa online tadi, bisa juga offline. Yang penting mau ngurus, ya jangan juga percaya sama orang karena belum apa-apa udah bilangnya ribet. Sulit. Nah, padahal sebetulnya itu belum dicoba kan. Nah, itulah ayo sekarang. Informasi kami sudah sebar banyak di media sosial kami ya, dari mulai Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Kita punya. Terus website kami juga di disdukcapil@bekasikota.go.id juga lengkap. Silahkan. Mau syarat apa, butuh formulir apa ya. Kemudian tata caranya, standar pelayanannya, semua titik layanan dan itu semua sudah ada di sana. Kalau mau di-download bisa di-download. Jadi, bisa ya? Iya, jadi di website kami terutama itu sudah lengkap sekali.
Misalnya untuk standar pelayanan administrasi kependudukan pencatatan akte kematian, itu tinggal dibuka, nanti di situ apa saja syarat, ya, waktu, termasuk juga titik layanannya. Nah, nanti formulir yang dibutuhkan tinggal di-download di sana. Jadi itu sudah sangat bisa diakses, ya. Jadi cari dulu informasinya sebelum teriak di medsos. Ya, nanti di medsos belum apa-apa udah teriak, wah saya kemarin bikin akte kematian sama Pak ini misalnya bayarnya sekian, padahal begitu kita cek ya Pak ini itu siapa kan gitu. Jadi ternyata juga dia bertangan-tangan. Ya kalau memang nyuruh orang ada resiko karena apa? Orang yang disuruh tentunya dia akan mengeluarkan energinya untuk menuju disduk capil atau menuju tenaga, waktu, gitu tenaga dan lain sebagainya menuju titik layanan. Nah itulah yang sekarang kami himbau, ya sudahlah lebih baik ayo urus sendiri, ya pasti akan lebih mudah dan semuanya akan dimengerti dengan baik gitu. Jadi jatuhnya itu ya, bikin akte kematian free ya Pak ya? Ya, gratis. Semua lah, bukan cuma akte kematian, seluruh layanan admin ya. Layanan itu sudah gratis berdasarkan Undang-Undang 24 2013 dan juga Peraturan Pemerintah 40 tahun 2019. Siap. Dan kalau tadi kan free udah dijelasin semua administrasi yang ada di Kota Bekasi ya, itu semuanya gratis dan dipermudah. Berapa lama nih Pak kalau misalnya buat proses pembuatan akte kematian sampai dia benar-benar terbit, atau Ibu mungkin bisa jelasin bebas ya Pak? Silakan Bu Cacan. Untuk semua dokumen admin itu berlakunya selesai setelah 1 kali 24 jam. Setelah beres verifikasi dan berkas lengkap gitu. Kalau sekarang pun ketika hasil dokumennya pun tidak usah kembali ke titik pelayanan karena semua dokumen yang berbentuk akta kelahiran, akta kematian, surat pindah, kartu keluarga, semua otomatis masuk ke email yang bersangkutan. Jadi tidak perlu lagi datang ke titik layanan. Mereka tinggal di rumah, di-download saja, dibuat PDF, tinggal cetak gitu. Sesimpel itu ya? Iya. Jadi ini bentuk dari SPBE ya, yang selama ini sudah dikomitmenkan oleh Pak Presiden, khususnya Pak Jokowi ini kan sekarang menegaskan seluruh layanan harus berbasis sistem pemerintahan berbasis elektronik, digital. Jadi kami itu sekarang sebetulnya hanya one way ticket. Kalau misalnya warga datang ke titik layanan, itu dia hanya menyerahkan dokumen. Menyerahkan formulir, dokumen. Selanjutnya itu yang penting warga menyampaikan email dan nomor handphone yang aktif, yang memang nantinya tinggal ditunggu di rumah. Kami sampaikan sekarang ini seluruh layanan adminduk pasti meminta yang namanya email, pasti meminta yang namanya nomor handphone. Benar. Ya, itu jangan juga emailnya ternyata email yang tidak aktif. Ya, sering nih. Jadi ketika udah proses hampir 1 kali 24 jam mereka belum menerima email, terus 2 kali 3 kali 24 jam juga belum, akhirnya ngadu. Begitu kita cross check, ternyata email yang diinput dengan yang dipegang di handphonenya itu berbeda. Nah, ini kan masalah. Nah, oleh karena itu kami juga pastikan mengingatkan kepada seluruh warga masyarakat, memang ini adalah konsekuensi dari berkembangnya digitalisasi, era 4.0 menuju 5.0 ini memang ya seperti ini kondisinya. Jadi mau nggak mau ya, alasan bahwa saya gaptek, alasan bahwa saya tidak punya gadget dan lain sebagainya itu ya memang tetap ada solusi. Tetapi prinsipnya semua sekarang harus berbasis elektronik. Ya betul. Itu. Kayaknya itu paling banyak sih permasalahan yang dialami sama masyarakat kita ya. Karena mungkin dia minimnya sama teknologi, sama dunia digital, bahkan akun-akun email sendiri dia kadang-kadang lupa gitu kan. Betul. Padahal kan zaman sekarang siapa sih yang nggak punya smartphone ya? Kan semua orang pasti punya handphone gitu kan, dan ya kita juga nggak bisa nyalahin mereka juga gitu kan, karena orang-orang zaman dulu kan ya zaman dulu ya bahasanya. Tapi anekdotnya gini loh, kalau kita lihat Mas Ari sekarang nih, walaupun usianya sudah sepuh, ya saya sebut bapak saya saja. Bapak saya itu generasi kelahiran 50-an, ya kan? Artinya usianya sudah 70 tahun lebih. Tapi yang namanya WA tetap aja, itu bisa kok. WA sih standar ya. Adaptasi WA tuh bisa. Ya. Dan saat ini kenapa juga tadi kami juga meminta nomor handphone ya yang aktif. Tentunya tadi kalau memang linknya sudah kirim ke email, ternyata yang bersangkutan
tidak aktif emailnya, kami akan kirimkan PDF-nya ke handphonenya. WhatsApp. Iya. Kalau WhatsApp semua juga punya tuh. Iya. Jadi itu sebetulnya kami tuh alternatifnya seperti itu. Banyak lah. Ya. Jadi makanya tadi solusinya tuh ada lah. Nah, kalaupun memang ada ternyata wah benar-benar ini tidak bisa sama sekali. Oke. Kita akan berikan dalam bentuk kertas, ya seperti biasa produk kertas, tapi PDF-nya tetap harus diambil oleh siapa? Apakah keluarganya? Oke. Karena memang itu kan penting. Nantinya jadi tidak ada lagi arsip dalam bentuk kertas itu. Jadi kertas itu kan kertasnya sekarang pakai kertas HVS. Layanan kita tuh tidak ada lagi pakai kertas yang kayak dulu pakai tebal-tebal itu. Sekarang nggak ada. Semua pakai print out dari kertas HVS. Nah makanya nanti tetap kita juga menyarankan sekarang ini, makanya dalam layanan Adminduk, kalau dalam satu kartu keluarga itu misalnya ada yang tidak mampu secara digital, maka ada yang dipilih dari salah satu anggota kepala keluarga itu yang misalnya yang memang memiliki kemampuan digital, apakah anaknya ataukah siapanya di dalam kartu keluarga tersebut. Itu yang kita sekarang sasaran kita seperti itu. Oke, siap. Yang intinya adalah yang penting adalah melek teknologi lah ya. Melek digitalisasi lah ya. Udah wajib lah ya zaman sekarang. Sekarang kan orang lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan smartphone, handphone. Iya. Benar. Next question mungkin ya. Tadi mungkin udah disinggung sedikit ya. Bikin akte kematian ini bisa diwakilin nggak sih Pak? Misalkan pihak keluarganya tidak bisa gitu ya, atau ibu jawab juga nggak apa-apa. Mungkin sama keluarganya atau saudaranya gitu. Seperti yang tadi. Intinya diwakilkan lah. Boleh sama sih, siapapun gitu. Boleh. Seperti tadi yang di awal kita bicarakan bahwa yang pelapor selain keluarga itu boleh Pak RT-nya juga gitu. Kalaupun dari pihak lain di luar keluarga dia, paling kita mintain surat kuasanya. Kenapa tidak bisa melaporkan secara langsung? Dan kalaupun itu juga kan sebetulnya dia tidak perlu juga datang juga, kan itu ada pilihan secara online. Nah, kalau secara online kan orang mau di mana aja, yang penting si dokumen persyaratannya semua ada, kan tinggal diupload. Jadi semua sekarang nggak ada yang susah gitu. Nggak ada yang susah, nggak ada yang ribet ya. Iya. Benar. Jadi mungkin saya tambahkan tadi ya, prinsipnya Mas Ari dan seluruh warga Kota Bekasi khususnya yang mendengarkan di Gangga saat ini. Layanan Adminduk itu bisa diwakilkan. Sepanjang ada surat kuasa, tetapi kami juga tetap meminta adanya dukungan formulir dan lain sebagainya yang otentik dari pemohon. Ya, nah itu yang menjadi dasar kami mencatatkan pelaporan yang dilakukan. Istilahnya seperti itu ya, karena memang prinsip dasarnya seperti kematian boleh oleh RT. Kenapa? Karena memang di dalam undang-undangnya sudah diamanatkan, bahkan ketua RT itu wajib melaporkan setiap peristiwa kematian yang ada di lingkungan. Kematian atau kelahiran? Kelahiran juga sama. Sama kan? Ya, cuman kalau kelahiran kan lebih kepada kita ada verifikasi terhadap orang tua. Ya, kita juga nggak mau nanti tiba-tiba nih bayi udah dibuatkan akte kematian, akte kelahiran, ternyata ibunya ini bukan ibu kandung misalnya. Karena mungkin anak adopsi tapi yang dianggap dari awal sebagai itu sering terjadi juga. Kita tuh di Disduk Capil betul-betul melihat juga dari setiap dokumen yang masuk kita lakukan ada verifikasi yang kita lakukan. Tadi kan Bapak sempat mention juga di awal ya, atau Ibu juga sempat mention gitu kan, kalau misalnya akte kematian ini fungsinya itu banyak banget buat menyetop segala macam bentuk yang namanya apalah yang tadi Bapak bilang tuh, buat utang dan lain sebagainya, insurans dan lain sebagainya. Ada fungsi lain nggak sih Pak? Misalnya yang mungkin krusial, seberapa pentingnya gitu? Kalau kan kayak udah meninggal gimana lagi gitu kan, banyak juga orang-orang yang orang zaman dulu gitu ya pemikiran ya udah gitu mau diapain lagi. Ya, yang paling penting sekarang ini mungkin Mas Ari dan seluruh warga Kota Bekasi khususnya dan seluruh pendengar ya Gangga. Kita nih sedang memasuki tahun politik. Ya, di 2024 itu kita akan menyelenggarakan pemilu. Masuk akal nih. Di 2024 Februari, tanggal 14 Februari kita akan melaksanakan pemilu presiden, pemilu DPRD, DPR RI, dan DPD. Kemudian nanti di bulan Novembernya pemilu kada. Ini kan tahun 2024 ini akan menjadi tahun yang sangat krusial. Hektik. Parah. Bagaimana ceritanya sekarang kaitannya bahwa kewajiban terhadap akte kematian itu akan memastikan hak politik seseorang itu terputus juga. Betul. Nah, jangan sampai
istilah-istilah masa lalu nih ya, mungkin di pemilu 2019 ada muncul istilah mayat hidup ikut pemilu. Zombie ya. Zombie kan gitu ya. Itu kita hindari sekarang dengan cara tadi kami sudah lakukan di Disduk Capil Kota Bekasi sendiri dari 2021 sudah kita jemput bola ke setiap kelurahan ya untuk mempercepat proses identifikasi pelaporan kematian, terutama bagi kematian yang sudah di atas 30 hari itu. Jadi yang sudah bertahun-tahun, kadang-kala belum dilaporkan. Ini kalau ada tanda kutip tadi pengepul zombie, ya kan bisa jadi zombie. Oh my god. Ini yang bahaya ya. Jadi kami sangat menghimbau, yuk kita juga sama-sama melaporkan peristiwa kematian ini untuk memastikan besok itu proses demokrasi di Indonesia ini berjalan dengan fair ya, dengan jujur. Ya, banyak tuh Pak? Ya, jangan lagi ada. Kemarin kami dapat informasi saja dari hasil temuan rekan-rekan mungkin KPU dan Bawaslu itu ada angka-angka yang cukup signifikan juga ya jumlahnya, dan bahkan sempat dirilis di media misalnya di Kota Bekasi secara keseluruhan masih ada kurang lebih 14.000. Oh iya? Katanya ya versinya nih. Kami sekarang sedang menunggu karena tugas kami itu kan adalah segera menerbitkan kalau memang betul nih 14.000 itu. Nah tapi sampai sekarang memang kami menunggu dari konfirmasi hasil rekonsiliasi antara data Bawaslu dengan KPUD-nya sendiri. Nah kami tunggu untuk nanti kami langsung tindak-lanjuti. Kami akan terbitkan akta kematian untuk menghentikan tuh yang 14.000 itu yang potensi nanti bisa menjadi kelompok. Datang lagi? Ya datang lagi, ikut datang ke TPS misalnya. Itu 2019? Enggak, ini yang sekarang. Oh yang sekarang? Yang sekarang hasil kemarin pihak KPUD melakukan coklit melakukan pantarlih itu melakukan pendataan. Kemarin tuh ada yang lagi direkonsiliasi lah oleh Bawaslu dengan KPUD, jumlahnya kurang lebih tadi di sekitar 14.000. Tapi kita sedang menunggu hasil klarifikasinya dan harus betul-betul betul. Kita akan tindak lanjuti untuk menerbitkan akta kematian. Agak serem ya 14.000 zombie itu. Kalau ya artinya gini, kita mungkin tadi jadi ada juga, kita nggak mau suujon dulu ya Mas Ari. Oke, siap. Angka ini kan bisa ditemukan pertama misalnya ketika kita melakukan pemilu nanti di tahun 2024 bulan Februari, sementara daftar pemilih tetap ditetapkan misalnya oleh KPUD itu di bulan Juni besok. Di bulan Juni ini ya. Sorry. Nah itu mau nggak mau dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari sampai Februari itu ada yang meninggal. Nah ini yang belum terdata misalnya. Nah data seperti itu kalau warganya sendiri tidak melaporkan kan akan terjadi. Nah kemudian juga ada beberapa kejadian kematian yang mungkin sudah puluhan tahun, tapi karena tadi keluarganya tidak paham, keluarganya membiarkan, akhirnya juga datanya masih muncul. Jadi kita sedang memverifikasi itu dan kami menunggu tadi hasil rekonsiliasi dari KPUD dan Bawaslu. Intinya kita buat mengantisipasi aja lah ya. Betul. Yang penting kami bersepakat bahwa kami juga tidak mau membiarkan ini nanti menjadi ajang kecurangan. Nah, itu kan nggak baik gitu kan. Benar. Ini beberapa pertanyaan terakhir sebelum Bapak ngasih conclusion atau kesimpulan gitu ya. Buat ngasih mungkin edukasi gitu buat mitra Jamansyah di luar sana. Oke, wah gila, banyak banget ya informasi yang udah disampaikan. Mungkin Ibu mau ngasih tambahan atau conclusion, silakan. Ya, jadi sekarang itu harusnya ke masyarakat lagi untuk segera melaporkan penerbitan akte kematiannya. Jadi dengan persyaratan yang begitu mudah. Nah, untuk segala macam pengurusannya pun mudah. Lebih baik cepat dilaporkan akte kematiannya. Gitu. Sesegera mungkin ya. Karena ternyata nggak cuma bikin akte kelahiran dan juga KTP ya yang buat akte kematian juga sepenting itu, sekrusial itu ya Pak Bu ya. Betul. Waduh, informasi yang udah kita dapetin ternyata banyak banget ya mitra Jamansyah. Semoga ini bisa jadi masukan buat kita semua ya, dan bisa jadi edukasi buat kita semua nih mitra Jamansyah. Bapak Taufik sama Ibu Chandra, thank you banget loh udah hadir, udah ngobrol-ngobrol bareng sama Ari di sini. Dan sukses terus sekali lagi buat Bapak Taufik sama Ibu Chandra ya, dan besok-besok sering-sering main di sini lagi lah ya. Iya, siap. Dan sekali lagi terima kasih udah main ke El Gangga ya.